Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mewawancarai kakak. Maaf sebelumnya, kakak namanya siapa? Nama saya Rahmanur Arifah, biasa dipanggil Iva. Hari ini saya mau mewawancarai tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Menurut kakak, apa yang kakak ketahui tentang Pancasila? Tentunya kalau kita bicara tentang Pancasila sendiri ya, Pancasila itu kan merupakan dasar daripada negara kita, negara Indonesia. Jadi kalau sudah membahas tentang dasar negara, berarti Pancasila itu dijadikan sebagai pokok landasan kita dalam menjalani kehidupan yang ada di Indonesia. Jelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke-1 sampai ke-5. Ya, dalam Pancasila sendiri itu kan ada 5 sila ya, Panca dan Sila. Kemudian dalam 5 sila tersebut bisa kita sebutkan, satu ada ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewarganegaraan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila tersebut tentunya juga ada nilai-nilai yang diangkat atau yang terkandung. Yang pertama, karena tadi ada ketuhanan yang Maha Esa, tentunya berarti nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai keadilan. Yang ketiga nilai persatuan. Yang keempat nilai permusyawaratan. Yang kelima tentunya nilai keadilan. Mau dijelaskan semua nilainya? Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut terdapat makna yang terkandung. Satu, di dalam ketuhanan yang Maha Esa, yaitu makna yang terkandungnya adalah nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan itu berarti warga negara Indonesia setiap ya semua warga negara Indonesia itu harus memiliki agama Tuhan. Tidak ada yang tidak memiliki Tuhan atau biasa kita sebut dengan ateis. Jadi kalau ingin menjadi warga negara Indonesia, tentunya dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa itu harus memiliki Tuhan. Walaupun Tuhan yang Esa ya, walaupun di dalam kita itu meyakini kepercayaan yang berbeda-beda. Ya kan, di Indonesia sendiri ada 6 kepercayaan yang diakui negara, yaitu satu ada Islam, ada Katolik, ada Kristen Protestan, kemudian ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi semuanya ini meyakini adanya Tuhan. Jadi di dalam nilai ketuhanan itu yang pasti setiap warga harus memiliki kepercayaan meskipun kepercayaannya itu berbeda-beda. Yang kedua adalah nilai keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan, di mana kita setiap negara itu harus memiliki sikap yang adil ya, yang beradab. Di dalam sikap adil dan beradab tentunya juga tadi menganut adanya Tuhan ya, karena setiap hukum itu kalau kita percaya Tuhan pasti kita mempunyai sikap yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah makna dan di mana nilai persatuan Indonesia tadi sudah dijelaskan bersama saya terkait bahwa di Indonesia itu kan berbeda-beda, ada suku, bangsa, ras, agama yang berbeda-beda ya kan. Dengan adanya hal seperti itu, tapi kita bisa mewujudkan suatu negara yang maju, walaupun saat ini ada masih Indonesia termasuk dalam negara Islam. Jadi dengan adanya toleransi daripada perbedaan ras, suku, agama yang ada di Indonesia, karena Indonesia kan keberagaman seperti itu ya. Jadi harus ada nilai persatuan yang menjadikan kita itu sebagai negara yang kuat, negara yang maju, seperti itu. Terus yang keempat ada nilai kemusyawaratan. Kemusyawaratan itu artinya di dalam Indonesia itu tidak boleh mengambil jalan selalu sepihak, ya kan? Di dalam Indonesia ada sistem pemerintahan. Nah, di sistem pemerintahan nanti ada beberapa orang-orang yang untuk mengambil suatu keputusan. Jadi suatu keputusan itu jangan diambil sepihak, tapi juga ada nilai permusyawaratan bersama. Yang kelima adanya nilai keadilan sosial, yang mana di negara Indonesia itu untuk mencapai cita-cita suatu bangsa itu kan memakmurkan semuanya yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi dalam nilai hal tersebut seharusnya semestinya
sudah ada upaya-upaya dari pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, dari situlah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana yang bersalah dalam sistem kita, yang bersalah akan dihukum. Meskipun kita tidak mengetahui bagaimana pasti, tapi ada undang-undang untuk menghukum. Nah, di situ adalah adanya sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memandang yang tinggi, yang rendah, yang derajatnya mulia, yang rendah juga. Karena kita menganut dalam hal menghukum itu di dalam ada Pancasila ini tadi untuk sebagai kita pedoman kita menjalani kehidupan di negara ini. Ya, seperti itu. Menurut kakak, bagaimana penerapan sila-sila Pancasila di masyarakat? Menurut saya, karena itu tadi kembali lagi bahwasanya Pancasila itu kan dijadikan sebagai dasar suatu negara, ya kan? Khususnya adalah negara Indonesia karena Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu selalu kita terapkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya kamu dalam sekolah, kamu sebelum masuk sekolah, kamu di sini sudah beragama, ya tak? Kamu beragama apa? Islam. Berarti termasuk kalian sebagai masyarakat ini juga sudah menganut sila pertama, di mana sila pertama itu harus menjalankan sholat, ngaji. Itu kalau dalam ajaran agama Islam. Berarti termasuk sila pertama sudah diterapkan di masyarakat. Terus kemudian sila yang kedua yang adil dan beradil. Ketika kalian berjalan di depan orang, kalian menunduk enggak? Menyapa enggak? Nah, seperti itu berarti adalah suatu sikap bahwa kita itu sebagai manusia itu memiliki hati nurani. Di situ adanya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adanya persatuan Indonesia. Jelas kalau kalian persatuan Indonesia bisa kalian terapkan di dalam lingkungan kelas kalian sendiri. Contohnya, kalian kan di dalam kelas beda-beda atau orangnya dari asalnya berbeda-beda, ya kan? Tapi kalian bisa terbentuk dalam suatu kelas dan bisa menjalankan tugas-tugas seperti ini bersama. Itu berarti adanya nilai persatuan Indonesia. Meskipun kalian berbeda-beda, tetapi kalian bisa mengerjakan soal secara kelompok bersama, ya kan? Terus adanya piket itu juga termasuk dari persatuan. Kemudian nilai kemusyawaratan, kita bisa ambil contoh kalian dalam bermasyarakat di dalam lingkup kelas sendiri ya. Kalian waktu pemilihan ketua kelas bagaimana? Pemilihan suara toh? Nah, itu juga dalam termasuk dari nilai permusyawaratan. Kemudian yang kelima nilai keadilan sosial, kalian bisa merasakan di dalam sekolah bisa menikmati pembelajaran yang sama. Berarti itu nilai keadilan sosial. Kalian bisa melakukan hal-hal di sekolah tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan. Misalnya yang satu boleh seperti ini, yang satu nggak boleh, nggak ada tuh yang seperti itu. Di sekolah kalian bisa berkembang secara bersama-sama, ya kan? Jadi itu ada nilai keadilan sosial. Jadi nilai Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana hubungan antara sila dari Pancasila? Tentunya dalam setiap sila-sila itu saling berhubungan. Dan pokok menurut saya sendiri, pokok daripada sumber kehubungan itu adalah di nilai pertama. Dimana kalau setiap orang mempunyai kepercayaan atau keyakinan, itu pasti ada batasan-batasan untuk melakukan sesuatu hal. Karena kita percaya Tuhan yang pasti, suatu ajaran itu selalu mengajarkan tentang kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan itulah tadi yang menjadikan suatu kita landasan untuk menjadi negara yang baik, untuk menjadi manusia yang baik. Jadi dalam sila-sila Pancasila itu saling berhubungan. Tentunya hubungan tersebut adalah untuk mencapai suatu tujuan bangsa, yaitu bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan karena itu adalah setiap impian daripada setiap negara. Jadi nilai-nilai Pancasila itu saling berhubungan dan pokok daripada hubungan tersebut adalah pada dasarnya di nilai sila pertama. Apa manfaat menerapkan sila dari Pancasila? Nah, tadi manfaatnya, terkait manfaat tentunya kalau kita senantiasa
baik dalam Pancasila, karena tadi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara berarti setiap kehidupan kita yang berjalan saat ini juga sesuai dasar negara. Apabila melenceng kan ada hukumannya sendiri, ya kan? Contohnya kalau kamu melenceng melanggar peraturan lalu lintas, kan berarti ada tilang, ada denda. Jadi tentunya manfaatnya menjadikan hidup kita itu menjadi lebih teratur, lebih bisa teratur. Selain itu juga karena adanya nilai-nilai yang terkait dalam Pancasila, kita juga bisa menerima adanya perbedaan di dalam Indonesia. Kalian tahu sendiri bahwasanya Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat besar, sangat banyak. Jadi karena adanya nilai-nilai tersebut, kita bisa hidup damai, hidup rukun, hidup tentram, hidup aman dalam suatu negara Indonesia. Jadi seperti itu. Kalau begitu terima kasih kakak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.